Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia, pada siang menjelang sore hari ini kita ada bincang-bincang santai ya, menanggapi informasi yang berkembang pada saat ini di luar sana ya, untuk menjawab tentang simpang siur masalah KLB dan Kongres. Hadir saat ini ya, ada Kabid Organisasi Pak Taufik, ada Kabid Magang Ibu Herna Gunawan, dan saya Kabid Humas Wilayah Mongko. Isu saat ini yang berkembang supaya tidak menimbulkan simpang siur anggota, supaya juga anggota punya pegangan ya, berdasarkan mungkin ketentuan yang ada di, tentu konstitusi kita adalah AD/ART organisasi. Alangkah eloknya yang menjawab masalah ini tentu orang yang berkompeten di bidangnya. Di sini ada pakarnya, malah ada orang yang memang punya keahlian untuk menjawab tentang itu. Baik Pak Taufik dan Bu Herna, memang dua-duanya ini concern bidang organisasi. Baik Pak Taufik, saya mungkin ke Pak Taufik dulu, nanti ke Bu Herna. Untuk menanggapi notaris senior kita yang beranggapan salah satunya bahwa BP ini sudah berakhir, padahal kita tahu agenda kita adalah Kongres. Apakah berakhirnya karena periodisasi itu bisa dianggap berakhir, atau dengan adanya Kongres atau ini? Silakan Pak. Ya, ini mungkin sudah untuk kesekian kalinya ya. Ya. Kita berbicara mengenai masa jabatan kepengurusan di Ikatan Notaris Indonesia sebenarnya. Ya, yang kedua 2 tahun yang 2 tahun belakangan ini ya, ini bahasan ini sering sekali ditanyakan, terus saja ya, dibahas. Ya. Sebenarnya ya, kita lihat di ART kita, anggaran rumah tangga kita itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Kita apresiasi sebenarnya untuk senior-senior kita yang dulunya menyusun ini ya, sudah, dan panutan kita pula ya, sudah mengantisipasi, sebenarnya sudah sangat baik mengatur anggaran rumah tangga, bagaimana jangan sampai terjadi kekosongan kepengurusan di INI. Karena bahaya sekali. Kevakuman itu sangat bahaya. Kevakum bahaya. Itu bahaya, apalagi yang vakum itu dianggap yang tingkat pusat. Itu organ ya. Karena di atasnya nggak ada lagi gitu. Kalau pusatnya nggak ada, itu bagaimana ya? Kalau tubuh manusia ini kepala. Kalau kepala nggak ada, ya udah habis gitu ya. Kalau tangan nggak ada, mungkin masih bisa hidup gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa pasal 19 itu ya, itu salah satu antisipasi supaya tidak terjadi kekosongan kepengurusan ya. Pasal 19 ini sebenarnya sudah ada lama ada. Jadi pasal 19 ini bukan dibuat bukan dibuat karena peristiwa 2012 ya, 2000 itu bukan. Tetapi di anggaran rumah tangga, mau kita baca ya, anggaran rumah tangga tahun 2018 ya Pak Erna ya, 2008 ya, anggaran rumah tangga tahun 2008 itu sudah ada ya, pasal 12 ayat 16. ketentuan disebut ya, di pasal 12 ayat 16. Cuma di sana dalam satu napas, tidak dibagi dalam 2 ayat. Gitu ya. Kemudian kalau kita baca anggaran rumah tangga tahun 2011 ya, 2012 ya, yang Pekanbaru, yang hasil Pekanbaru, itu juga ada ketentuan yang sama
bahwa demisioner itu Ya. baru dinyatakan oleh presidium setelah LPJ diterima. Sekali lagi LPJ diterima ya. Ya, baru dinyatakan demisioner. Ya, kemudian langsung dilanjut, nggak ada ayat 2-nya. Ya, kepengurusan efektif setelah terima dari pengurus lama pada pengurus baru. Itu memang satu napas dibaca. Ya, hanya saja tahun 2015 itu ketentuan itu yang kemudian jadi pasal 19 Ya. dibagi jadi 2 pasal, antara pasal yang mengatur tentang demisioner kapan dan efektifnya berakhir kapan itu di 2 ayat. jadi 2 ayat. Pasal. Tetapi kalau kita baca pasal selanjutnya untuk Konwil dan berpengda itu masih dalam 1 ayat. Ya, kalau di Konwil itu pasal 27. 27. Kalau di pengda itu 34. pasal 34. Jadi itu Satu. historisnya ya. Iya. Kalau di travel penggul dan pemda dalam 1 ayat, Iya. tapi untuk Pengurus pusat dibagi jadi 2 ayat. Asalnya Satu satu ayat asalnya 1 ayat. satu pasal jadi 2 Jadi ayat. 2 ayat. Nah, ini kan historisnya jelas gitu. Ya. Nggak ujuk-ujuk pasal yang hadir. Dulu dia bukan pasal tersendiri dulu ya, dalam 1 ayat. Iya, 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 Tapi iya, dia iya. satu nafas untuk dibaca itu. Jadi tujuannya adalah jangan sampai terjadi kekosongan kepengurusan. Itu ya. Kalau kita misalnya melihat peristiwa 2012 Ya. yang gagalnya memilih ketua umum, Iya. yaitu kan dalam kongres dinyatakan kan kepengurusan demisioner. Iya. Ya, begitu dinyatakan demisioner otomatis itu sebenarnya kewenangannya itu sudah nggak ada status demisioner itu ya. Pada saat itu ternyata gagal memilih ketua umum. Gagal, maka lahirlah PKK. PKK itu sebenarnya kompromi, ya, kompromi lah kita lah pada saat itu. Bagaimana ini jangan terjadi kekosongan kepengurusan, maka calon-calon yang sudah ditetapkan dalam kongres itu menjadi PKK. Ya, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi kekosongan kepengurusan dan adanya PKK tersebut, maka lahirlah pasal 18 ayat 5 itu. Itu ya, karena ada ketentuan bahwa presidium itu bisa menutup kongres di luar forum karena pada saat itu presidiumnya harus dievakuasi. Ya. Kemudian di pasal ayat 5 pasal 18 itu langsung juga memberi kewenangan kepada PP demisioner dan TKP demisioner untuk tetap menjalankan tugas organisasi. Gitu. Jadi PKK itu nggak ada lagi. Itulah historisnya ya. Itu historisnya. Apalagi ada yang mengaku sebagai PLT ketua umum, itu malah nggak dikenal sama sekali gitu. Nggak ada itu. Jadi sepanjang belum dinyatakan demisioner, sepanjang belum ada serah terima antara pengurus lama dan pengurus baru yang terpilih dalam kongres tentunya, maka kepengurusan itu tetap jalan. Tak boleh terjadi kekosongan. Ini bahaya. Itu sejarahnya begitu. Jadi ini supaya bisa dipahami ya rekan-rekan dari seluruh Indonesia, inilah historisnya ya. Ada yang pasal 18 dan 19. Kita coba beralih Pak Taufik ke Bu Herna. Gimana Bu Herna tentang hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Moko. Jadi saya juga memang mendengar menonton dan mendengar dari video yang beredar ya, bahwa terkait pasal 19 ayat 2 itu dikatakan bukan seharusnya pasal yang digunakan oleh PP untuk penyelenggaraan kongres katanya. Ya, jadi pasal 19 itu nggak seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan kongres. Ya. Padahal sangat jelas di situ bahwa demisioner itu dinyatakan demisioner ketika ketua umum, ketika pengurus pusat dan DKP sudah menyampaikan LPJ dan diterima
di Kongres. Maksudnya nggak ya di dasar itu karena PP sudah berakhir gitu. Ya, sudah berakhir sejak 1 April 2023. Sehingga sudah tidak lagi berwenang untuk itu. Iya, iya, kan? iya. Padahal dia kan belum menyerahkan LPG-nya toh. Padahal saat itu pun dikatakan juga bahwa belum ada kongres, belum ada demisioner. Ya, benar ya, memang belum ada kongres, belum ada demisioner. Iya. Tapi kan tidak berarti pengurus itu berakhir karena anggaran rumah tangga memang sudah diatur untuk ya tadi disampaikan Pak Taufik untuk menghindari kevakuman, kekosongan dalam kepengurusan. Iya. Begitu pengurus pusat itu dinyatakan berakhir tanpa melalui mekanisme yang ada, otomatis Pemda juga berakhir tanpa melalui mekanisme. Iya. Iya. Tapi ketika PP berakhir dengan mekanisme, Pemda dan Pemda juga berakhir dengan mekanisme. Jadi kenapa bisa PP berakhir 1 Tiba-tiba. April tiba-tiba, tapi Pemda dan Pemda masih eksis, nggak bisa. Ini yang saya kewenangannya mungkin apa? saya memang masih pemula ya. Tapi logikanya nggak nyambung. Tapi ya logikanya itu, ya. Jadi apa Ada namanya? struktural ya. Makanya di salah satu status saya katakan bahwa kalau semua berpikir berakhirnya PP itu tidak melalui mekanisme yang ada, ya artinya saat itu pun juga Pemda juga berakhir karena masa jabatan di Pemda dan Pemda sama dengan PP. Ya jadi ya itu. Maka pertanyaannya selalu kalau PP dianggap berakhir dan tidak berwenang, yang berwenang siapa? Nah itulah. Gitu. Siapa yang berwenang gitu kan? Ya, nggak mungkin kepemimpinan di bawahnya itu yang berwenang. Ya, cuma dia kan PP ini tempat bergantungnya kepengurusan yang di bawahnya. Ya, strukturnya demikian ya. Ya, pengurus pusat di bawahnya ada pengurus wilayah untuk menjembatani ya tugas-tugas pengurus pusat itu ke anggota. Jadi dibentuklah pengurus wilayah, ya kemudian dibentuk pengurus daerah supaya nggak mungkin nanti pengurus pusat langsung ke anggota-anggota, itu nggak bisa. Jadi dengan adanya pengurus wilayah, di wilayah itu ada pengurus daerah, kemudian baru anggota. Jadi lebih gampang kerja organisasi itu lebih gampang. Misalnya ada sesuatu di wilayah, katakanlah misalnya di Aceh gitu ya, misalnya di Kota Langsa, Sal, ya kan? Ada pengurus daerah di sana yang mengurusi, ya. PP hanya menghubungi Pemwil Aceh, kemudian Pemwil Aceh menghubungi Pemda, selesai, ya kan? Cukup gitu. Oke. Baik, Pak Taufik. Mungkin saya ingin tambahkan lagi tadi terkait apa yang disampaikan Pak Mas Taufik mengenai pasal 19 tentang demisioner. Jadi di tahun 2008 anggaran rumah tangga terkait dengan demisioner itu ada di pasal 12 ayat 16. Saya izin membacakan ya. Pasal 12 di ART 2008 ya. 2008 itu 2008 pasal 12 itu tentang Kongres dan KLB dan Kongres luar biasa. Di ayat yang ke-16 bunyinya seperti ini. Setelah pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang pleno Kongres, maka Presidium menyatakan bahwa kepengurusan pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam keadaan demisioner dan kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Itu bunyi pasal 12 ayat 16 dalam ART tahun 2008. ART 2012 yang hasil dari Pekanbaru memang bunyinya hampir sama dengan yang 2015. 2015. Dia ada di pasal 19. Khusus tentang demisioner yang sudah ada 2 ayat. Udah 2 ayat. Ya, jadi tahun 2012 itu sudah ada dalam satu pasal 2 ayat. Jadi saya ulang, di 2008 itu dalam satu pasal. Tapi ketika tahun 2012, jadi bukan 2015 saja ya, 2012 pun sudah ada pasal khusus tentang demisioner. Nah, ini mungkin ini yang dimaksud. Gitu. Padahal sebelumnya juga udah ada. Ada 2008. Cuma mungkin sedikit beda ininya ya. Tapi normanya sama sebenarnya. Ada benarnya sih, memang pasal itu, pasal tentang demisioner itu baru ada sejak kejadian pasal khusus. Pasal khusus 2012. Tapi sebenarnya sudah ada diatur jauh hari sebelum ada peristiwa 2012 dari tahun 2008.
Iya. Ada kok kita arsip untuk ART 2008 tersebut. Ya. Iya. Nah, ini mungkin memperjelas ya bahwa kedudukan pasal itu historisnya Sudah bukan ada. kita membangun, bukan kita mengadakan, tapi memang pasal itu sudah ada gitu. Ya. Jadi supaya jadi pemahaman rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia bahwa PP sekarang itu bukan tanpa dasar Betul. menyelenggarakan kongres itu, bukan tanpa aturan, bukan tidak taat azas. Nah, kita balik, siapa yang tidak taat azas? Nggak mungkinlah organisasi sebesar PPGNI, INI, yang anggotanya udah puluhan ribu, gegabah menyelenggarakan kongres tanpa aturan. Nah, beralih Pak Taufik dan Bu Herna, ini ada informasi yang simpang siur nih ya. Kita sangat hormat dengan tokoh notaris yang senior, karena kita juga mendapat ilmu dan belajar dari beliau-beliau, dan kita juga berterima kasih ya, bahwa kita punya karakter itu juga dari beliau-beliau mendidik kita. Tapi kalau informasinya itu kurang tepat, kita yang pernah dididik dan kita mengetahui itu, paling nggak kita bukan membetulkan, ini loh aturannya seperti ini, silahkan disimak, silahkan dipelajari supaya kita mengerti. Nggak ada salahnya kalau kita belajar. Sepakat perbedaan pendapat itu wajar, tapi kalau aturannya itu sudah jelas mengatur, kita juga harus sepakat bahwa aturan itu baku untuk kita semua. Penafsiran boleh berbeda gitu. Nah, yang terpenting adalah ada statement bahwa ini asal muasal masalah di PGN itu karena KDK. KDK lahir itu karena ada keinginan dari baca ketum. Kita tahu makhluk apa sih baca ketum ini? Baca ketum ini bukan keinginan pribadi mengeluarkan pendapat, mengeluarkan keinginan, tapi dia punya konstituen, punya pengikut. Mungkin pengikutnya, konstituennya menyatakan jangan dong dilakukan di Jawa Barat kalau mau fair. Dia kan mengusulkan ke PP. Apakah ada hal yang salah, Pak Taufik, Bu Herna, tentang hal ini? Mungkin saya perjelas atau pertegas apa yang disampaikan dimaksud oleh Mas Tomoko. Jadi memang ada statement yang mengatakan bahwa PP tidak taat azas karena tidak melaksanakan jadwal kongres sesuai dengan yang ditetapkan. Ya, padahal kita tahu kenapa kongres itu mundur, karena ada pandemi COVID. Nah, mungkin Pak Taufik nanti akan jelas lagi ya. Jadi kita di PP dituduh atau dinyatakan bahwa tidak taat azas karena tidak menyelenggarakan kongres sesuai jadwal dan sesuai dengan putusan kongres 23 pelaksanaan di Jawa Barat. Kenapa kok ada usulan ada permintaan dari baca ketum kemudian diakomodir? Nah, mungkin Mas Taufik yang bisa lebih menjelaskan dari bidang organisasi silahkan. Kenapa kongres mundur itu ya? Ya, Kenapa kongres tidak sesuai jadwal. Ya, tidak sesuai jadwal ya. Sebenarnya dari pengurus pusat periode yang lalu ya, karena ini kan udah ada pengurus pusat periode baru ya. Pengurus pusat periode yang lama itu sebenarnya sudah menetapkan jadwal itu sesuai dengan yang harusnya ya. Makanya setelah kongres 23 di Makassar, pengurus pusat sudah merencanakan RP3YD pertama setelah kongres itu bulan Maret 2020. Ya, betul. Ya, 2020 di Batu Malang, Jawa Timur. Itu langsung diagendakan ya, dengan materi salah satunya adalah draft perubahan anggaran dasar dan kode etik. Ya, kenapa? Karena 6 bulan setelahnya
berdasarkan keputusan Kongres 23 di Makassar ada KLB. Ya. Jadi untuk mempersiapkan KLB, setahu setelah Kongres kita langsung membuat RP3ID atau pra KLB lah. KLB. Ya, dengan materi perubahan anggaran dasar dan kode etik saat itu. Tetapi ya seperti kita tahu bersama bahwa 3 hari sebelum hari H pelaksanaan, Kota Malang itu di lockdown oleh pemerintah karena meningkatnya COVID di sana. Ya, betul. Karena COVID-nya udah ada sebenarnya, ya udah mulai berkembang nih. Tapi minus 3 hari, H-3 itu langsung di lockdown. Jadi nggak mungkin lagi kita masuk ke sana. Maka pengurus pusat saya itu mengambil keputusan untuk menunda ya RP3ID di Batu. Ya. Tunda itu sebenarnya ditunda kapan bisa langsung akan dilaksanakan. Karena beberapa kali dicoba ya, kemudian itu nggak bisa. Baru berhasil dilaksanakan RP3YD yang merupakan pra KLB tersebut adalah pada bulan November 2021. Jadi 1,5 tahun setelah rencana awal. Nah ini kan bergeser 1,5 di situ aja ya. Setelah November 2021 RP3Y di hadapan Kongres, langsung kita menetapkan Kongresnya bulan April, 6 bulan setelah Batu. Kongres luar biasa. Ya, karena itu agenda yang wajib dilalui juga, karena itu pusat Kongres. Ya, nanti jangan dikatakan tidak patuh pada pusat Kongres, ya kan? Karena patuh pada pusat Kongres itu makanya kita laksanakan KLB yang merupakan amanah daripada Kongres 23. Ada jelas historisnya ya? Jelas itu. Jadi April, tapi karena banyak yang minta jangan April karena itu berdekatan dengan bulan Permintaan Ramadan. dari Beberapa pemilih ya. Ada 16 pemilih yang salah yang mengirim surat belakangan. Kita geser ke bulan Juni. Ya, Kongres KLB dan RP3Y sekaligus RP3YD saat itu. RP3YD itu karena sudah mendekati Kongres, maka kita namakan itu sebagai pra-kongres. Jadi ada KLB, ada pra-kongres. Kemudian ditambahlah kongres. Ya, awalnya rencananya karena pra-kongres bulan Juni, maka kongres dijadwalkan Desember 2022. Tapi lagi-lagi di dalam forum, ya peserta pra-kongres saat itu meminta jangan di bulan Desember Karena banyak kegiatan agama, karena mau tahun, kegiatan agama segala macam dari Sulsel, dari Sulut, ya, dari Papua, dari Kalimantan. Akhirnya ya disepakatilah bulan November. Itu harusnya ada kongres, ya. Jadwal awalnya kongres itu Mei 2022 jadwalnya, ya. Tapi bergeser ke November 2022. Itu ceritanya. Kemudian kan kita tahu ada dinamika segala macam. Pak Taufik izin dulu sebelum maju flashback dikit lagi ya. Pada saat permintaan Ketua Pengwil untuk untuk dari April ke Mei, ya kan awalnya kan harusnya KLB itu kan di bulan April. Tapi kan ada permintaan dari Ketua Pengwil. Ketua Pengwil ya. Puasa, ya. Ya, permintaan Ketua Pengwil ya. Bukan Pengwil tapi Ketua Pengwil ya. Ada 16 Ketua Pengwil. Ketua Pengwil itu minta agar pelaksanaan KLB itu dimundur jadi hari bulan Mei. Bulan Juni. Oh, bulan Mei atau Juni. Nah, saat itu pun sudah ada KDK mengenai jadi walaupun Ketua Pengwil itu minta dimundurin ke bulan Mei, itu tidak langsung oleh PP disetujui karena bukan kapasitas PP. Pengurus pusat itu membuat usulan untuk penundaan di bulan Mei kepada anggota. Itu KDK. Jadi kita KDK pertama untuk KLB itu ya seperti ini. Karena permintaan, ya ada usulan dari Ketua Pengwil, oleh karena untuk pengunduran ini PP menanyakan kepada anggota melalui keputusan di luar Kongres. Ya saat itu sudah ada, kemudian 1 bulan tidak banyak merespon. Akhirnya di dalam anggaran rumah tangga mengatakan bahwa tidak harus 1/2+1. Ya karena tidak memenuhi, akhirnya KLB setujulah dimundur antara jadi Mei atau pertengahan Juni.
Itu KDK yang pertama untuk KLB. Benar gitu kan Mas Taufik ya? Iya ya. Jadi kembali ke masalah tadi ya, yang pertanyaan awal tadi yang KDK katanya tidak taat azas ya karena permintaan pemindahan tempat. Sebenarnya KDK ini mekanisme yang dibenarkan oleh Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ya. Jadi bukan ilegal. Bukan artinya kalau KDK itu tidak patuh pada putusan Kongres. Karena diatur di AD, jelas. Ya, makanya pada saat tadi ya, sebagaimana disebut tadi, ada permintaan ya dari bakal calon. Ya ada 3 bakal calon ya, 4 bakal calon sebenarnya yang mengirim surat. Yang 3 yang secara tegas menyatakan minta itu dipindah. 3 ya. Di luar Jabar ya. Ya 3 yang pindah. PP tentunya akan mempelajari alasan-alasan kenapa ada permohonan demikian ya. Kita melihat bakal calon ini bukan pribadi bakal calon sendiri, tetapi kan dia merupakan hasil proses dari bawah. Dia punya pendukung, punya konstituen tadi ya, yang menginginkan ya mungkin pikiran mereka ya ini tidak fair ya, sehingga bakal calon tersebut ya mengajukanlah ke PP untuk memindahkan lokasi Kongres ya. Tentunya itu bukan kewenangan PP untuk memindah-pindah itu. Maka karena itu dulu diputuskan dalam Kongres ya, maka itu Kongres suara anggota meskipun yang hadir hanya 1.600 ya 1.600 orang. Meskipun 1.600 yang hadir, tetap itu adalah suara anggota karena sudah melalui prosedur ya pengambilan keputusannya. Karena ini adalah putusan Kongres, putusan anggota saat itu, maka kita kembalikan lagi ke anggota. Kita tanya lagi ke anggota, bagaimana pindah atau enggak gitu lebih kurang ya. Mekanisme ada. Referendum nggak? Ya semacam referendum lah sebetulnya. Karena itu ada mekanismenya di dalam anggaran rumah tangga. Ya, karena jawabannya adalah disetujui, usulan itu usulan namanya, disetujui sesuai mekanisme anggaran rumah tangga, maka PP hanya menetapkan sebenarnya. Bukan PP yang memindahkan, bukan PP yang memutuskan. Hanya menetapkan keputusan anggota berdasarkan referendum sama seperti di Kongres ya. Di Kongres itu yang menetapkan itu yang memutuskan itu bukan presidium tapi peserta Kongres. Presidium hanya menetapkan dalam bentuk ketetapan, keputusannya kan ada di peserta ya. Sama PP juga di dalam KDK itu tidak memutuskan tetapi menetapkan keputusan anggota melalui mekanisme KDK. Keputusan di luar Kongres itu setingkat, sejajar ya. Kongres luar biasa, keputusan di luar Kongres sama seperti RUPS luar biasa, keputusan di luar RUPS yang sering disebut sekuler itu ya begitu sebenarnya, setingkat ya sama. Bukan artinya kalau keputusan KLB lebih rendah daripada Kongres atau keputusan KDK lebih rendah daripada Kongres, enggak, ini forum yang sama, cuma cara pengambilan keputusan yang berbeda itu ya. Mungkin itu ininya. Jadi cukup jelas ya rekan-rekan tadi seluruh Indonesia apa yang dijelaskan oleh kabit organisasi ya, anggota. Saya pikir juga jelas ya. Dan itu juga gamblang tanpa dengan dasar hukum yang kuat. Jadi bukan berdasarkan asumsi, sehingga asumsi ini menjadi liar kalau membentuk suatu pemikiran akan menjadi suatu peradilan opini. Ini yang kita takutkan. Tapi kalau kita jelaskan berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu adalah AD dan ART organisasi, di mana kata menyimpangnya, di mana tidak taat azasnya. Mungkin ini aja ya, karena memang informasi yang di luar itu demikian gencarnya tentang masalah Kongres dan KLB. Nah, mungkin sedikit Pak Taufik kita bergeser ke KLB.
ada di luar sana informasi bahwa KLB ini yang paling taat ajas, yang paling sah mengikat anggota, karena diikuti oleh banyaknya anggota yang mengikuti KLB. Iya. Anggapan yang di sana. Ya, Dan banyak senior yang Dan hadir, banyak juga senior yang hadir mendukung. katanya hadir. Kalau mendukung seperti ini, apakah itu yang dibilang taat ajas? Apakah itu yang ya kita berharap itu sih panutan kita? Apakah itu yang dikatakan panutan? Iya. Gimana Pak? Jadi sesuatu itu kan ada mekanismenya ya. Ya. Bagaimana suatu forum itu dapat mengambil suatu keputusan itu ada mekanismenya. Ya, bukan berarti kumpul-kumpul kemudian mengambil suatu keputusan, nggak bisa. Ya, ada mekanismenya. Kongres misalnya, ada mekanismenya. Ada pra-kongres. Ada pra-kongres yang menyiapkan materi-materi, tema, rancangan, Kongres, ya. tatip segala macam di sini. Ya. Kalau KLB tentu pasti ada KLB juga ada. KLB ya. Karena berlaku ketentuan pasal 21 ayat 4. Ya. Ketentuan mengenai kongres berlaku juga untuk KLB. Ya. Jadi semua yang tahapan-tahapan atau prosedur untuk bisanya terselenggaranya kongres juga berlaku untuk KLB. Sepanjang proses dan prosedur itu dipenuhi, bisa mengambil keputusan. Tetapi jika tidak melalui proses atau prosedur yang sudah ada, Ya. seberapapun hadir, seberapa banyak pun hadir, tetap nggak bisa mengambil keputusan. Jadi bukan hanya segera kumpul rame-rame, ayo kumpul rame-rame, gitu kan? Karena tahapan-tahapannya Nah, sudah dilalui. kemudian mengambil satu keputusan nggak bisa, ya. Kalau begitu nanti susah. Semua orang mengumpulkan orang rame, ya, ngambil keputusan nanti, ya. Ada mekanismenya. Jadi keputusan itu sah tidak sahnya, mengikat tidak mengikatnya tidak dilihat seberapa banyaknya yang ikut, Banyak tapi yang mengikuti. apakah prosedur dipenuhi. Ya, kita ambil contoh misalnya kongres 22 3.000-an, ya, kongres 22 ya, kemudian kongres 23 1.600 ya, kongres terakhir karena online itu suara yang sah, ini suara aja yang sah ya 1.800, itu lebih tinggi. Tapi itu nggak ada masalah sebenarnya sepanjang prosedur Mekanismenya terpenuhi. mekanismenya dipenuhi. Ya, kalau dibanding-bandingkan paling gampang yang sering kita lakukan ya RUPS lah. Ada quorum pertama, quorum kedua, quorum ketiga, masih kecil quorumnya. Apakah pada saat quorum kecil itu mengambil keputusan itu dianggap nggak sah? Ya, quorum pertama misalnya 50+1, quorum kedua itu udah lebih rendah. Ya. Quorum ketiga ditetapkan biasanya itu sepertiga tinggal. Ya. Apakah suara sepertiga ini Tidak nggak sah, sah karena lebih banyak yang nggak hadir misalnya? Nggak Iya, juga. iya. Karena prosedurnya dipenuhi. Itu logika hukumnya. Iya. Bukan logika asumsi. Bukan, hukumnya demikian. Ya. Karena pada saat orang tidak menggunakan haknya, ya, artinya dia melepaskan hak yang diberikan oleh legislatif. Saya nggak mau pilih presiden, ya itu hak kita nggak milih. Tetapi kita kan nggak bisa mengatakan, oh saya nggak mengakui karena saya nggak pilih, nggak bisa. Ya, karena begitu jadi satu ketetapan, satu keputusan itu akan mengikat semua. Itu. Ada tambahan Bu Ella? Bukan tambahan, sebenarnya kalau boleh kita flashback ke persoalan kongres yang dipersoalkan Pak Taufik. Ini tidak sedikit ya anggota tuh berpikir bahwa kongres yang seharusnya di bulan Maret kemudian jadi Agustus itu karena kemauan PP. Ya, mungkin masih ada anggota yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya itu kan bukan kemauan kehendak PP untuk menunda sampai dilaksanakan di bulan Agustus. Tapi saat itu kita flashback lagi, H-3 juga kalau nggak salah ya, Yeah. H-3 ketika kongres di Cilegon, Di Cilegon, Banten, ya, itu akan dilaksanakan. PP dan Penggal dipanggil ya saat itu ya. Ya. Dipanggil, kemudian akhirnya keluarlah satu surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Di dalam surat itu secara tegas dikatakan bahwa untuk menghindari persoalan yang akan ada, makanya Kementerian Hukum pemerintah memberikan keputusan. Di dalam surat itu bunyinya gitu, memutuskan untuk
pelaksanaan kongres itu ditunda sampai selambatnya bulan Agustus dengan sistem e-vote nasional. Ya, jadi saya tekankan lagi, proses kongres mundur dari Maret itu bukan keinginan atau kehendak dari pengurus pusat, tapi itu lebih kepada keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta penyelenggaraan kongres itu ditunda sampai bulan Agustus dengan sistem e-voting nasional. Itu ada kok surat Karena ada permintaan, ada informasi yang masuk. Jadi sejarahnya mungkin sedikit ya. Setelah terjadi apa istilahnya mungkin ya praduga ya, karena tempatnya dianggap tidak memungkinkan ya. Kemudian anggota yang mendaftar sudah 5.600 ya, atau 5.700 gitu ya. Sampai ada 2 ketua pemilih yang tinggal lokasi. Oh ya? Iya. Nolong-nolong dong berarti itu. Sembunyi maksudnya. Iya, dia lokasi gitu ya, dia lokasi. Ya, tapi nggak ada masalah. Boleh aja. Tapi persoalannya kemudian setelah dia lokasi kirim surat ke Kumham. Gitu. Tak layak gitu ya. Kirim surat ke Kumham. Ya, minta ya itu untuk ditunda ya. Nggak boleh, jangan diselegon segala macam ya mintanya. Itu dalam kita baca surat itu disebutkan antara lain ya, mungkin kita nggak tahu berapa surat yang masuk, tapi antara lain itu dari Pengwil Sulawesi Selatan dan Pengwil Jawa Barat yang meminta itu ditunda ya. Karena surat itulah maka Kementerian Hukum dan HAM memanggil PP ya dengan OC ya waktu saya itu dikumpulkan kita. Di sanalah disampaikan apa segala macam informasi, sedangkan panitia OC dan ST saat itu masih bertahan, tetap laksanakan. Tetap. Kenapa? Karena 3 hari menjelang hari H kita sudah mengeluarkan biaya sampai 2 miliar lebih gitu untuk pelaksanaan itu. Nggak mungkin ditarik gitu, tapi karena memang pemerintah kekeh itu harus ditunda, kemudian dikeluarkanlah surat apa itu ya, kita hormati ya keinginan pemerintah. Kenapa? Alasannya tidak memungkinkan mengumpulkan orang sampai 5.000 lebih, itu nggak mungkin lagi. Dan satu tempat lagi ya ditakutkan terjadinya chaos segala macam, maka diberilah ruang ya kepada pengurus pusat untuk menyelenggarakan kongres paling lambat bulan Agustus 2023 sambil mempersiapkan sistem e-voting nasional ya, dengan melibatkan itu ditulis melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan BSSN gitu ya, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Hukum dan HAM sendiri pasti terlibat itu dalam pelaksanaannya. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi melibatkan PSRI ya, ada 4 PSRI ya. PSRI ini lembaga yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi juga ya, membangun satu sistem ya, sistem pemilihan itu bukan YNI yang bangun dan kita tidak membayar 1% pun ya, itu murni dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan 4 PSRI ya sama, kemudian juga di apa namanya itu disertifikasi lah ya oleh BSSN ya. Kita hanya terima aja pada hari H pelaksanaan, kita hanya terima aja ya dengan sistem yang sudah dibangun itu sangat baik sistemnya itu oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi kalau ada informasi misalnya INI mengeluarkan sekian dana untuk itu ya, nggak ada Pak ya, nggak ada sama sekali, nol kita. Makanya kita apresiasi, kita nggak mungkin lagi menunda-nunda karena itu uang negara juga ya, uang negara juga digunakan ya. Kita nggak mungkin jadwal yang sudah ada misalnya mau ditunda lagi saat itu segala macam, nggak mungkin karena itu uang negara ya. Yang siapkan itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan pada hari H pelaksanaan itu kita juga dipantau oleh Seknek ya, datang itu utusan Seknek memantau jalannya pemilihan ketua umum secara e-voting nasional ya, termasuk pejabat-pejabat dari Kementerian Komunikasi Informasi datang ya. Jadi itu memang sudah melibatkan lembaga-lembaga negara, bukan satu lembaga negara ya, ada 3 lembaga negara plus PSRI yang terlibat di sana. Kita hanya pengguna sebenarnya lah ya, INI ini pengguna itu dari sistem yang dibangun tersebut
Alhamdulillah ya, penjelasan yang singkat ini mungkin membuat segala sesuatu yang tadinya samar-samar menjadi terang, yang tadinya kurang jelas menjadi jelas. Mungkin ini yang dikehendaki oleh kita semua ya. Jangan lupa bahwa wadah notaris itu tunggal. JNI adalah satu-satunya wadah. Ini bukan kemauan kita, tapi maunya undang-undang, karena undang-undang menyatakan demikian. Kita bersaudara, sama-sama notaris ya. Apapun dan dimanapun berada, alangkah baiknya rumah yang besar ini kita rawat ya, supaya kita tetap dalam satu wadah Ikatan Notaris Indonesia. Kita tidak mengada-ngada, tapi kita menjelaskan yang kurang jelas. Juga tadi disebutkan ya, yang samar-samar menjadi terang benderang. Mungkin penjelasan singkat ini tidak bisa memenuhi semua keinginan dari para pihak, tapi paling enggak para pihak punya pegangan bahwa penjelasan dari resmi dari BPNI ya, kabit organisasi dan kabit magang, juga saya sebagai humas yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memperjelas ya, dan informasi ini jadi pegangan buat kita semua. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.